wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku tahun Minggu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan bagaimana supaya kita tahu kita itu memiliki kodam. Ya, Anda harus bisa melihat dulu ya. Anda harus bisa melihat makhluk halus dulu ya. Kodam ini kan jin, makhluk halus ya. Setelah Anda melihat, baru diajak interaksi, diajak bicara ya. Nah, ketika Anda ajak bicara, itu belum tentu itu kodam Anda, baru dikatakan kodam ketika itu Anda perintah ya, dan si kodam itu mau melakukan perintah Anda, baru itu disebut dengan kodam. Tapi kalau Anda katakan ya, kalau Anda katakan tidak bisa memerintah, itu kodam, hanya bisa melihat makhluk halusnya, wujudnya misalkan keong ya, harimau, macan dan sebagainya, itu bukan kodam milik Anda. Artinya masih liar ya, masih makhluk halus ya. Yang namanya kodam itu adalah makhluk halus yang bisa kita perintah dan mau menjalankan apa yang menjadi perintah kita. Tentunya dengan latar belakang ya, dengan latar belakang hubungan. Contoh misalkan, Anda tiba-tiba melihat penampakan kuntilanak misalkan, terus Anda perintah, mau. Nah, terus Anda telusuri, dari mana kuntilanak itu? Ternyata kuntilanak itu adalah peliharaan leluhur Anda. Nah, itu makanya disebut dengan kodam leluhur. Ya. Atau Anda mengamalkan sebuah amalan misalkan, ya, muncul harimau. Nah, bisa jadi itu adalah kodam dari hasil laku, dari hasil Anda mengamalkan sebuah amalan itu. Akhirnya muncul kodam amalan. Ada juga ya, pusaka misalnya. Teman-teman nonton Minggu di rumah ada pusaka, entah nemu, entah beli, entah dikasih ya. Terus Anda ketemu dengan penunggunya, dan penunggunya bisa Anda perintah ya, sesuai dengan hajat Anda. Anda panggil misalkan, datang. Anda perintah, bisa. Berarti itu kodam Anda. Atau Anda sering pergi ke dukun ya, minta syarat. Atau Anda pergi ke mana, kiai, minta pagaran ya, minta jimat misalnya ya. Dan ketika Anda bisa berinteraksi dengan makhluk penunggu jimat, wifi aufak, atau media-media yang diberikan oleh orang pintar tadi, maka dan ketika Anda bisa menggunakan, artinya berhasil, maka itu akan bisa menjadi kodam Anda. Atau Anda ketika sering topo melek di tempat angker, di petilasan, di kuburan kuno dan sebagainya, tiba-tiba Anda diikuti oleh makhluk halus, dan makhluk halus itu bisa Anda perintah ya, maka itu disebut dengan kodam ya. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan, tidak semua ya, tidak semuanya itu adalah kodam ya, tidak semuanya adalah kodam. Dikatakan kodam manakala ya, dikatakan kodam manakala itu bisa Anda perintah dan mau menjalankan perintah Anda, baru itu disebut dengan kodam ya. Kalau Anda perintah tidak mau melakukan ya, teman-teman nonton Minggu, ya itu bukan kodam, itu makhluk halus, itu jin saja, walaupun itu asalnya dari leluhur Anda ya, kodam keturunan ikut dengan diri Anda, tapi tak bisa Anda perintah, ya tidak akan jadi kodam keturunan Anda, tidak jadi kodam leluhur, tidak jadi jin nasab, ya jadi makhluk halus yang itu hanya ngerepoti Anda ya. Nah, jadi teman-teman nonton Minggu, sebaiknya Anda usah ngurusi masalah kodam ya, karena terlalu berbahaya kalau Anda tidak memiliki basic dasar ya, tirakat
Ya, karena energi Anda ini akan mudah untuk disesatkan. Alih-alih itu adalah kodam yang bisa membantu Anda, yang bisa Anda fungsikan, tetapi tidak bisa Anda fungsikan, tidak bisa Anda pergunakan. Karena apa? Mereka ini hanya inang, numpang, ya, numpang di dalam tubuh Anda. Orang ketempatan kodam itu ndak enak, ndak enak ya. Ndak enaknya apa? Kita akan dihisap energi batin kita, sehingga kita ini mudah lemes, mudah capek. Ya, manakala teman-teman nonton minggu, yakin Anda memiliki kodam, tapi Anda ndak pernah laku, Anda ndak pernah tirakat. Nah, inilah yang berbahaya. Ya, ketika seseorang itu katakanlah ketempatan dengan kodam, ya, maka dia mau tidak mau ya harus laku tirakat. Ya, tujuannya apa? Untuk mensuplai energinya, supaya energinya tidak lemah, tidak sakit-sakitan. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan, bagaimana mengetahui kodam yang ada di dalam diri kita? Loh, Anda jangan berpikir mengetahui kodam yang ada di dalam diri kita. Kalau Anda tidak punya kodam, ya ngapain kita ketahui? Ngapain kita cari? Ya. Contoh misalkan, Anda tidak punya pusaka, ngapain kita cari kodam pusakaku apa? Pusaka gaibku apa? Sudah tidak perlu dicari. Ya. Terus Anda leluhurnya tidak punya kodam, Anda mau cari kodam leluhur saya itu bagaimana? Tidak perlu dicari, ngapain? Ya jelas tidak ada. Ya. Terus Anda tidak pernah melakukan keilmuan, ya, ilmu hikmah, ilmu kejawen, ilmu asma dan sebagainya. Apakah Anda perlu mencari kodam keilmuan Anda? Ya tidak pernah ada. Atau Anda katakanlah kodam pemaharan, tidak pernah pergi ke dukun, tidak pernah pergi kayak untuk minta syarat. Ya. Ngapain Anda dicari kodam pemaharan? Ya. Nah, jadi inilah yang perlu Anda waspadai. Ya. Jangan dikit-dikit kodam, jangan dikit-dikit kodam. Ya. Yakin saja pada diri Anda sendiri, tingkatkan kualitas diri Anda sendiri, maka otomatis ya, sedulur papat itu lebih jos ya daripada kodam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga wawasan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.